Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Sekali katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan. Amin. Yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan dengan lembut, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Kami mau bertahan. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan,
Yesus selalu menolong. Sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Sampai kapanpun, sampai kapanpun tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun ku kan bertahan bersamamu, Roh Kudus, bersamamu Yesus, Bapa yang baik, Raja yang kekal, Allah pemilik hidup kami. Kau perisai hidup kami, pertolongan kami percaya, sebab Engkau hebat, sebab Engkau setia. Tak ada yang lain di hati kami, tak ada yang lain di hidup kami selain dari Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu, Yesus Tuhan yang kami sembah. Mari sama-sama nyatakan, bukan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita mengangkat tangan kita tinggi ke surga. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu sampai kapanpun ku kan bertahan, ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, biar setiap kali kita berjumpa selalu kita pekikan puji Tuhan. Sebab nama Tuhan yang harus dipuji-puji. Ya saudara. Nah, kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Untuk itu kita dahului dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus membuka pengertian kami, supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan hidup rohani kami untuk menghadapi macam-macam permasalahan hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya akan mengajak membaca di dalam Injil Yohanes pasal 15 mulai ayat 4 sampai 8. Ya. Saya bacakan, saudara-saudara dengarkan ya. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 8 ya. Dikatakan begini saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting-ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tinggal di dalam aku. Maafkan saya ulangi ya supaya jelas ya. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tidak dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah,
apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini nats ini sudah sering kita baca, kita dengar, dan sering juga diuraikan. Tetapi seperti sering juga saya katakan, bisa mendengar, tetapi orang bisa mendengarkan. Artinya bisa mendengar tapi gak iso nglakoni. Nah, saudara, minta Roh Kudus akan memberikan saudara kemampuan untuk melakukan apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Itu penting sekali. Sebab tadi kita baca ya, kamu itu seperti ranting, ya, cabang. Cabang itu kalau terpisah dari pokok, dari pohonnya, kering. Lantas dikumpulkan orang, dibakar. Tetapi cabang itu harus melekat pada pohonnya supaya ia bisa bertumbuh, berbuah-buah dengan lebat. Sehingga buahnya itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan nama Tuhan dimuliakan. Malahan ayat yang ke-7 tadi dikatakan begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, seperti ranting itu melekat pada pohonnya, ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku ada di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudara, dikatakan, nek kamu tuh melekat dengan aku dan firman-Ku ada di dalam kamu, minta saja apa kamu akan diberikan. Saudara-saudara, saudara mesti harus mengerti, ya, sebagai anak Tuhan, ya, kita berbakti kepada Tuhan, ya, kita setia kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, berbakti, kesetiaan itu baik. Tetapi berbakti dan kesetiaan itu kalau tidak melekat pada Tuhan, ya, tidak melekat pada Tuhan, itu sama dengan ranting-ranting atau cabang-cabang yang terpisah
dari pokok pohonnya. Ya, terpisah. Dan kalau terpisah itu, bagaimanapun juga ranting itu akan kering. Mungkin ya, saudara itu dekat sekali dengan Tuhan. Saudara itu dekat dengan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan, kalau tidak melekat, tidak nempel, sehingga dikatakan di sini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, sampai saudara merasa dekat dengan Tuhan tapi tidak menempel. Artinya firman Tuhan itu tidak ada di dalam hidupmu. Sama saja dengan ranting tidak bisa mengeluarkan buah karena terpisah. Dekat tapi terpisah. Nah, kira-kiranya ya banyak orang tuh dekat dengan Tuhan. Malahan dia banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Ya, korban keuangan, korban tenaga, ya, korban waktu untuk Tuhan. Itu bagus. Tetapi itu bukan suatu jaminan bahwa saudara itu melekat dengan Tuhan. Bukan suatu jaminan. Oleh karena itu, banyak terjadi orang yang banyak berkorban tenaga, pikiran, keuangan, dan sebagainya, korban buat Tuhan. Akhirnya dia bisa saja jauh dari Tuhan karena tidak melekat. Nah, firman Tuhan ini berkata, saudara, sing penting itu melekat. Upamanya saudara itu tidak bisa korban uang. Ya. Tetapi sayangnya bisa korban waktu. Bagus. Sing penting saudara itu melekat. Kalau saudara melekat dengan Tuhan, dikatakan firman-Ku ada di dalam kamu. Itu penting sekali. Firman Tuhan ada. Firman Tuhan itu saudara-saudara hidup. Jadi kalau firman Tuhan itu ada di dalam kita itu podo mbek. Itu sat-sat dari pohon itu. Kalau carang itu melekat mbek pohon itu. Sat itu masuk. Hidup, cabang itu hidup, bukan kering. Hidup dan mengeluarkan buah-buah yang lebat. Tuhan ingin, saudara, kita sekalian itu jangan tidak mengerti, harus mengerti. Supaya hidup kita ini seperti carang-carang yang melekat pada pokok anggur sehingga mengeluarkan buah yang lebat. Lalu enggak ya saudara, kita ini sudah suwi dadi wong Kristen, tapi yang mek ngono-ngono tok, ya. Cuma gitu-gitu saja, ndak ada
pertumbuhan, tidak ada buah-buahnya. Ya. Malahan ya, orang dunia itu sering berkata, loh, kamu tuh orang Kristen, tapi saya ini bukan Kristen, saya lebih baik dari kamu. Saudara, kita harus berusaha supaya buah kita itu bisa dinikmati orang banyak. Yaitu buah daripada firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, saudara, dikatakan carang itu akan menjadi kering. Lalu dibuang, dikumpulkan masuk ke dalam dapur api. Eman, saudara, pumpung. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Gunakan kesempatan itu bukan saja dekat, tetapi melekat dengan Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Hidup kita diwarnai dengan firman Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan bilang, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Bahkan untuk mencapai hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ya saudara, biar dengan renungan yang singkat ini, kita akan lebih melekat kepada Tuhan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Supaya firman-Mu itu oleh kuasa Roh-Mu yang kudus menjamah hati kami. Sehingga kami tahu bahwa kami harus menyatu dengan Tuhan. Supaya dengan demikian kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.